Kalau toh babysitter, dia akan bersihkan, dia akan bungkus dulu itu anak. Pasti dia bungkus. Kalau mama tidak, dia tetap akan pegang. Nggak mungkin mama juga megang kucing, induk kucing, tarik kupingnya. Aduh ini anak, ditarik kupingnya itu. Terus diocok-ocok di bak mandi gitu. Nah, apa buktinya? Diterima. Jadi, penerimaan itu yang luar biasa. Di gereja nggak ada ini. Ayo jujur ya, jawab pertanyaan saya. Siapkah orang gereja menerima orang gila yang masuk di kebaktian dengan pakaian begitu baunya luar biasa? Ayo jujur, siap tidak? Nggak usah ragu-ragu. Nggak sih. Bahkan itu ini yang bau, yang kotor, yang menjijikkan. Sekarang balik pelacur. Yang namanya pelacur pasti dandanannya norak. Betul nggak? Pakaiannya, minyak wanginya, sudahlah. Ayo jujur. Kalau ada pelacur masuk gereja, siap nggak orang gereja itu? Siap nggak? Nggak mungkin. Pasti kan dilihat dari kepala turun kaki, dan lagi orang dari mana? Kok gereja kayak gini? Nah itu nggak siap. Padahal saudara, menerima orang itu pulih. Diterima itu sembuh orang itu. Karena kata menerima sebagaimana aku telah menerima kamu, maka terimalah seorang akan yang lain. Menerima itu apa adanya, termasuk baunya. Katakan amin. Saudara kurang? Enggak termasuk baunya. Ini yang gereja enggak punya. Jadi berpikirlah besar karena mau menampung jiwa-jiwa. Ini ada di terakhir itu, saya nggak tahu. Roh Kudus dorong saya untuk cepat beli rumah. Kalau saya nggak ada uang, tapi saya mau taat. Ini belum lama saya lagi nutup satu rumah di Sorong. Dalam 2 hari ini saya lagi urusan dengan satu rumah di Jogja. Saya dapat rumah 14 kamar. Wah, saya paling suka 3 lantai. Ini lagi nego. Kenapa? Hobi saya beli rumah, karena saya mau berpikir besar. Saudara dengarkan betapa menderitanya seorang manusia yang seumur hidupnya dia nggak pernah berkata aku mau pulang. Bisa bayangkan kalau orang nggak bisa berkata aku mau pulang, menderita orang. Menginjil dengan menerima orang apa adanya, lalu kita beri dia untuk bisa pulang. Ini rumahmu. Orang itu sembuh. Diterima itu menyembuhkan orang. Bisa bayangkan? Anak ini sekarang sedang saya urus pernikahannya. Sekarang dinabiri dia. 3 tahun yang lalu, saya ketemu dia di satu desa kecil di pinggiran Bogor. Saya nggak pernah kenal dia. Begitu saya lihat dia, Roh Kudus bilang kapal. Saya sudah ngerti kalau begitu. Saudara, satu hari Roh Kudus ngajar saya, tahun 80-an yang lalu. Ada banyak orang seperti kapal di dunia ini yang nggak pernah punya pelabuhan. Bisa bayangkan kalau kapal nggak punya pelabuhan, dia akan berlayar terus sampai dia capai. Nah, ketika ketemu anak itu, Roh Kudus bilang, dia itu seperti kapal. Saya bilang, Papa, saya siap jadi pelabuhan buat dia. Terus saya cari pimpinannya, saya harus minta izin dulu. Siapa dia? Oh ya, boleh saya ngomong silakan. Saya coba ngomong satu kata. Kamu capek, seperti kapal nggak punya pelabuhan. Hari ini saya datang, saya mau jadi pelabuhan buat kamu. Wih, matanya melotot. Akhirnya saya peluk dia menangis. Terus dia bilang, kenapa Om tahu kalau saya itu seperti kapal? Saya bilang, saya nggak tahu. Tuhan Yesus memberitahu. Dia pergi sebentar, terus dia balik. Om lihat tanggalnya, gambar kapal. Tanggalnya itu baru 11 hari yang lalu. Saya perhatikan kapalnya aneh sekali. Dia gambar kapal itu layarnya sudah compang-camping, sehingga kelihatan bentuk layar, tapi masih gantung begitu. Terus dia gambar di bodi kapal itu sudah banyak tempelan kayu.
Saya nggak ngerti. Maksudnya gambar apa ini? Terus dia keluarkan setumpuk gambar. Dia itu dari kecil hobinya gambar kapal. Karena dia bilang, itu saya. Nah waktu saya masih kecil, kapalnya masih bagus-bagus. Dia bilang begitu. Saya tuh membayangkan berlayar, terus saya tuh ingin pergi berlayar. Karena dia nggak tahu orang tua, bapaknya siapa dia nggak tahu. Nah, setelah saya makin besar, dan ini gambar-gambar saya. Tapi yang terakhir dan tanggal itu, aduh saya di situ menangis. Saya bilang, kapal saya sudah hancur. Karena sekian tahun berlayar terus. Dia bilang saya nggak ada harapan. Saudara apa enggak? Nangis itu waktu saya dengar. Saya jadi menangis. Kalau gitu panggil saya papa. Papa menjadi pelabuhan batu. Hidupnya berubah. Nah berapa bulan yang lalu dia ketemu seseorang. Dia kenalkan saya. Dan hari ini saya lagi uruskan orang tuanya. Hidupnya mengalami perubahan. Saudara seperti itu yang Tuhan cari. Diterima. Dunia itu nggak butuh yang mulu-mulu. Dunia itu nggak butuh khotbah. Maka itu ketika gereja cuma rajin sembahyang, nyanyi khotbah, khotbah nyanyi sembahyang, dunia nggak akan boleh. Karena kalau kita cuma kegiatan itu, yang datangnya cuma orang Kristen lagi, betul tidak? Orang Kristen lagi. Maka itu berpikirlah besar, jangan kecil-kecil. Katakan apa? Pikir besar. Saya kalau berpikir besar-besar, saya nggak mau yang kecil-kecil. Karena masih banyak orang. Apalagi kalau panti asuhan menyerahkan yang 50 sekian anaknya itu. Saya masih mikir lagi. Lukas 16 ayat 9. Ya. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab. Uang itu untuk apa? Ya, uang itu untuk apa? Silakan, sudah ketemu membaca. Dan aku berkata kepadamu, ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, mamon itu uang. Tuhan Yesus berkata, gunakan uangmu untuk mengikat persahabatan, make friends. Saudara, padahal kita kalau punya uang secara umum, ya disimpan. Ditanya kenapa kamu nabung? Ya siapa tahu. Ya untuk jaga-jaga. Saudara tahu nggak artinya dua kata itu? Siapa tahu. Untuk jaga-jaga. Itu artinya sangat negatif. Betul nggak? Jadi kita nggak pernah nikmati jerih payah kita karena untuk jaga-jaga, jaga saja. Kita mau mikir enak, aduh jangan tuh jaga-jaga nanti. Itu bodoh sekali. Perjanjian Lama mengatakan bahwa percuma kamu kerja nggak kamu nikmati. Kenapa? Lain. Bukan, uang bukan untuk jaga-jaga. Uang itu untuk mengikat persahabatan. Nah, artinya untuk penginjilan. Saudara, tanggal 3 Mei yang lalu, jadi sebulan besok, saya ketemu orang Palembang, namanya Junjungan Kristiawan. Ya, saya perjalanan dari Jakarta mau kembali ke Papua, dia turun Makassar. Sekarang dia sudah mulai tertarik. Kenapa? Dia nggak kenal saya pun nggak kenal dia. Nah, uniknya begini, pas itu pesawatnya berangkat pagi jam 5. Setengah 4 kami sudah di bandara. Nah, saya waktu itu sendirian, istri saya sudah duluan. Saya selalu berdoa kalau saya sendirian, dan sebelah saya selalu minta Tuhan, siapa yang harus saya berkati hari ini? Saya minta, terserah Tuhan kasih siapa. Penumpang pada masuk, ternyata double seat yang sebelah saya. Saya dapatnya dekat jendela. Nah, 2 orang ini lagi ribut. Saya tanya, Bapak, yang mana yang akan diselamatkan pada hari ini? Yang pakai kaos kuning. Oke. Saya berdoa supaya kaos kuning itu jangan dipindah. Nah, ya. Ternyata yang satu marah-marah. Nggak bisa, itu tempat saya. Begini-gini, double seat. Pramugari. Saya tenang aja, Bapak, saya percaya. Akhirnya Tuhan baik. Betul, yang baju kuning duduk sebelah saya. Nah, rupanya karena kan masih pagi, capek. Begitu duduk, pas saat berangkat, dia sudah tidur. Ya sudah, saya pikir gitu. Saya nggak enak bangunkan dia. Maksudnya bagaimana? Akhirnya dia bangun waktu makanan disuguhkan. Nah, akhirnya saya ngomong. Saya cuma langsung ngomong to the point saja. Kekecewaan dalam hidupmu ini yang kamu bawa terus